Pernahkah kamu mendengar tentang twin flame? Konsep twin flame ini lagi hits banget di media sosial. Tapi, apa sih sebenarnya twin flame itu? Singkatnya, twin flame adalah belahan jiwa kita. Katanya, setiap orang punya satu twin flame di dunia ini. Twin flame ini adalah orang yang sangat cocok dengan kita di segala aspek, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Hubungan twin flame katanya nggak selalu mulus. Ada 4 fase yang harus dilalui, yaitu bubble love, runner encounter, separation, dan surrender. Di video ini, kita akan bahas keempat fase ini. Kita akan lihat apa sih fase-fase ini, kenapa penting untuk dipahami, dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi, buat kamu yang penasaran dengan twin flame, wajib tonton video ini sampai selesai. Baik, kita mulai dari fase pertama yaitu bubble love. Bubble love itu fase pertama saat kamu dan twin flame kamu bertemu. Di fase ini, semuanya terasa indah dan sempurna. Kalian merasa seperti berada di dalam gelembung cinta yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ciri-ciri bubble love. Pertama, intensitas emosi. Kamu merasa sangat terhubung secara emosional dengan twin flame kamu. Seperti ada magnet yang kuat menarik kalian berdua. Kedua, kebahagiaan ekstrem. Segala sesuatu terasa menyenangkan dan membuat kamu bahagia. Ketiga yaitu keterbukaan. Kalian berdua merasa nyaman untuk berbagi segala hal tanpa rasa takut dihakimi. Dan penuh keharmonisan. Ada perasaan bahwa kalian sangat mengerti satu sama lain, seperti saling melengkapi. Mengapa bubble love penting dalam hubungan twin flame? Bubble love penting karena ini adalah fondasi dari hubungan twin flame. Di fase ini, kalian membangun koneksi yang kuat dan mendalam, yang akan menjadi bekal untuk menghadapi fase-fase berikutnya. Fase ini juga memberi gambaran tentang potensi dari hubungan twin flame yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam fase bubble love. Euforia berlebihan, terlalu terbuai dengan kebahagiaan bisa membuat kamu lupa dengan realitas. Ketergantungan emosional, karena merasa sangat terhubung, kamu bisa jadi terlalu bergantung pada twin flame kamu secara emosional. Ekspektasi tinggi, harapan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kekecewaan jika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Penting untuk diingat bahwa bubble love adalah fase yang sementara. Seiring waktu, kita akan mulai memasuki fase berikutnya dalam hubungan twin flame. Jadi, nikmati bubble love selama kamu bisa. Tapi ingatlah bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari dan dihadapi dalam hubungan ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang fase bubble love. Selanjutnya, kita akan bahas fase berikutnya, yaitu runner encounter. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Baik teman-teman, kita lanjut ke fase kedua, yaitu runner encounter. Fase runner encounter adalah fase kedua dalam hubungan twin flame. Di fase ini, salah satu dari kalian biasanya disebut runner merasa kewalahan dengan intensitas hubungan dan mencoba menjauh, sementara yang lain disebut encounter merasa terabaikan dan mencoba mendekat kembali. Ciri-ciri pertama yaitu takut atau cemas dengan kedalaman hubungan. Runner merasa terintimidasi oleh kedalaman emosional yang ada dalam hubungan twin flame. Contohnya, mereka mungkin merasa bahwa hubungan ini terlalu intens dan mengancam kemandirian mereka. Kedua, menghindari komunikasi atau pertemuan. Runner seringkali menarik diri secara fisik dan emosional. Contohnya, mereka mungkin mulai jarang membalas pesan, atau menghindari pertemuan dengan alasan sibuk atau butuh waktu sendiri. Dan ciri-ciri terakhir, mencari ruang pribadi dan waktu sendiri. Runner merasa perlu waktu untuk merenung dan memproses perasaan mereka. Contohnya, mereka mungkin memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, bepergian, atau mencari kegiatan yang bisa dilakukan sendiri untuk menghindari interaksi dengan kasar. Ciri-ciri pertama yaitu merasa kebingungan dan terluka dengan tindakan runner. Kasar seringkali merasa tidak mengerti mengapa runner menarik diri, dan ini membuat mereka merasa terluka. Contohnya,
Mereka mungkin merasa ditinggalkan tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan kebingungan dan rasa sakit emosional. Kedua, berusaha untuk memperbaiki hubungan dan mendekat kembali. Cancer cenderung mengambil langkah untuk mendekati runner dan memperbaiki hubungan. Contohnya, mereka mungkin mencoba menghubungi runner lebih sering, mengirim pesan, atau mencoba membuat rencana untuk bertemu, meskipun runner terus menghindar. Dan ciri-ciri terakhir, seringkali merasa tidak sabar dan frustasi. Karena merasa sangat terhubung dan ingin mempertahankan hubungan, Cancer bisa merasa frustasi dengan sikap runner. Contohnya, mereka mungkin merasa tidak sabar dengan kurangnya respons dari runner, dan merasa frustasi karena usaha mereka untuk mendekat tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Dengan memahami lebih dalam ciri-ciri dan contoh-contoh ini, kamu bisa lebih siap untuk menghadapi fase runner and Cancer dalam hubungan twin flame. Jangan lupa, setiap fase ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju kedewasaan emosional dan hubungan yang lebih kuat. Mengapa runner and Cancer terjadi dalam hubungan twin flame? Fase ini terjadi karena hubungan twin flame sangat intens dan penuh dengan emosi. Terkadang, salah satu dari kalian merasa kewalahan dan butuh waktu untuk memahami perasaan sendiri. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan dalam hubungan twin flame. Berikut ini cara mengatasi runner and Cancer. Pertama, beri ruang. Biarkan runner punya waktu dan ruang untuk merenung dan menyembuhkan diri. Jangan memaksakan diri untuk terus mendekat. Kedua, fokus pada diri sendiri. Cancer bisa menggunakan waktu ini untuk fokus pada penyembuhan diri sendiri, menemukan hobi baru, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Ketiga, komunikasi yang jelas. Ketika sudah siap, usahakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Sampaikan perasaan dan harapan dengan cara yang baik dan pengertian. Dan terakhir, sabar dan ikhlas. Hubungan twin flame memerlukan banyak kesabaran. Percayalah bahwa semua fase ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Itulah tadi penjelasan tentang fase runner and Cancer. Memang agak berat, tapi penting untuk dipahami agar hubungan twin flame kamu bisa bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, kita akan bahas fase berikutnya, yaitu separation. Jadi, tetap stay tune di channel kita ya Sobat Twin Flame. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Baik Sobat Twin Flame, kita lanjut ke fase ketiga, yaitu separation. Separation adalah fase ketiga dalam hubungan twin flame. Di fase ini, kalian berdua mengalami pemisahan atau jarak, baik secara fisik maupun emosional. Ini adalah periode di mana kalian masing-masing fokus pada pertumbuhan dan penyembuhan diri sendiri. Pada fase separation, kalian mungkin tinggal di tempat yang berbeda atau jarang bertemu. Misalkan, kalian bisa berada di kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda, sehingga pertemuan secara fisik menjadi sangat sulit. Mungkin salah satu dari kalian pindah karena pekerjaan atau alasan pribadi lainnya. Kalian mungkin merasa ada dinding emosional yang memisahkan kalian berdua, meskipun kalian masih berkomunikasi. Meskipun masih sering chatting atau telepon, ada rasa canggung dan kurangnya kedekatan emosional. Kalian mungkin menghindari topik-topik yang dalam, dan lebih sering membicarakan hal-hal yang bersifat dangkal. Kalian lebih banyak waktu untuk merenung dan mengevaluasi diri sendiri selama fase ini. Kalian mungkin mulai mempertanyakan tujuan hidup, mengevaluasi kembali hubungan kalian, dan mencari makna lebih dalam tentang diri sendiri dan perjalanan spiritual kalian. Misalnya, mulai melakukan meditasi, jurnal, atau terapi untuk memahami diri sendiri lebih baik. Banyak perubahan besar yang terjadi dalam hidup kalian, baik secara pribadi maupun dalam hubungan. Salah satu atau keduanya mungkin mengalami perubahan besar seperti karir baru, perubahan dalam hubungan keluarga, atau perubahan dalam gaya hidup. Misalnya, kalian mungkin menemukan passion baru, memutuskan untuk kembali ke sekolah, atau membuat keputusan besar lainnya yang mempengaruhi hidup kalian secara signifikan. Dengan memahami ciri-ciri dan contoh-contoh ini,
kalian bisa lebih siap menghadapi fase separation dalam hubungan twin flame. Ini adalah waktu yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan refleksi diri yang akan memperkuat hubungan kalian ke depannya. Separation penting karena ini adalah waktu untuk masing-masing dari kalian tumbuh dan menyembuhkan diri. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadi, mengembangkan diri, dan memahami lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan kalian. Fase ini membantu kalian menjadi versi terbaik dari diri sendiri sebelum bersatu kembali dengan twin flame. Pertama, penyembuhan diri. Gunakan waktu ini untuk menyembuhkan luka batin dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Kedua, kemandirian. Belajar menjadi mandiri dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ketiga, peningkatan diri. Fokus pada pengembangan diri, seperti belajar hal baru, mengejar passion, atau memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan terakhir, keyakinan. Percayalah bahwa pemisahan ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan akan membawa kalian ke hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat di masa depan. Itu tadi penjelasan tentang fase separation. Walaupun terasa berat, fase ini sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan twin flame kamu. Selanjutnya, kita akan bahas fase terakhir yaitu surrender. Jadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan sekarang kita lanjut ke fase terakhir, yaitu surrender. Surrender adalah fase terakhir dalam hubungan twin flame. Di fase ini, kalian berdua sudah melewati banyak tantangan, dan akhirnya bisa menerima satu sama lain dengan penuh keikhlasan. Kalian merasa damai dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Pertama, penerimaan. Kalian menerima twin flame kalian apa adanya, tanpa berusaha mengubah mereka. Kedua, ketenangan. Ada perasaan damai dan tenang dalam hubungan, tanpa drama atau konflik besar. Ketiga, keseimbangan. Hubungan kalian menjadi lebih seimbang dan harmonis. Dan terakhir, kepercayaan. Ada rasa saling percaya yang kuat antara kalian berdua. Surrender penting karena ini adalah tahap di mana kalian benar-benar bisa bersatu sebagai twin flame. Setelah melewati fase-fase sebelumnya, kalian menjadi lebih dewasa dan siap untuk menjalani hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Fase ini memungkinkan kalian untuk mengalami cinta sejati yang bebas dari ketakutan dan ego. Pertama, lepaskan kontrol. Jangan mencoba mengendalikan hubungan atau twin flame kamu. Biarkan semuanya mengalir dengan alami. Kedua, percaya pada proses. Percayalah bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan kalian dan akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Ketiga, fokus pada diri sendiri. Terus kembangkan diri dan jaga keseimbangan emosional serta spiritual. Dan terakhir, komunikasi yang jujur. Selalu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan perasaan atau pikiran. Nah, itu tadi penjelasan tentang fase surrender. Ini adalah fase yang paling damai dan indah dalam hubungan twin flame. Semoga informasi ini membantu kalian memahami perjalanan twin flame dengan lebih baik. Kita sudah membahas keempat fase dalam hubungan twin flame, di antaranya bubble love, runner and chaser, separation, dan surrender. Bubble love adalah fase awal yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian runner and chaser adalah fase di mana salah satu dari kalian merasa kewalahan dan mencoba menjauh, sementara yang lain mencoba mendekat kembali. Kemudian, separation adalah fase pemisahan yang penting untuk pertumbuhan dan penyembuhan diri. Dan surrender adalah fase terakhir di mana kalian menerima satu sama lain dengan penuh keikhlasan dan mencapai kedamaian dalam hubungan. Pesan penting untuk kalian adalah bahwa setiap fase ini memiliki tujuan dan pelajaran yang berharga. Jangan menyerah, tetaplah percaya pada proses dan fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang memahami apa yang kamu alami. Hubungan twin flame memang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan cinta dan keindahan. Buat kalian yang merasa terinspirasi atau punya pengalaman serupa,
Jangan ragu untuk share di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten terbaru tentang Twin Flame. Terima kasih sudah menonton Sobat Twin Flame, sampai jumpa di video berikutnya.